Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa para siswa SMK PPN Tanjung Sari pada kegiatan KBM pembelajaran di pertemuan ketiga. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Adapun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menelusuri atau mencermati, menggali lebih dalam apa itu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu makna Asmaul Husna, dan apa hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kompetensi dasar yang dapat Bapak sampaikan tentang pembahasan pada kesempatan kali ini adalah 3.1.3 menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Zami, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Lalu 4.3-nya menyajikan hubungan makna Asmaul Husna dari sifat Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Zami, Al-Adlu, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan berperilaku adil. Sebelum kita memahami satu persatu, mari kita bahas lebih awal daripada definisi pengertian iman. Amana yu'minu. Rasulullah SAW bahwa yang disebut dengan iman adalah akad perjanjian dengan hati dan ikrar atau bersumpah dengan lisan atau ucapan, dan dilakukan, dibuktikan dengan anggota tubuh atau arkan, anggota badan. Hadis ini dikutip dari riwayat Ibnu Majah. Sehingga kita dapat menarik benang merahnya tentang pengertian atau ta'rifan definisi iman. Iman itu adalah imanu aqnum bi qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman artinya meyakini dengan hati, mengungkapkan atau mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Hadis ini dikutip dalam pengertian iman. Nah, sehingga nanti kalau seseorang imannya sudah benar atau al-imanu haq, iman yang benar, harus memenuhi 3 komponen. Yang pertama iqrarun bil lisan, yaitu menyatakan dengan lisan. Tasdikul qalbi, kemudian ia akan membenarkan dengan hatinya. Kemudian wa amalun bil jawari wal harokat, mengamalkan dengan anggota badan dan berusaha sekuat tenaga mengamalkan dengan gerakan-gerakan. Ketiga komponen tadi harus ada, tidak boleh hilang satupun, karena itu adalah merupakan bagian dari satu sama lain yang saling berkaitan atau saling berkesinambungan. Nah, berbicara tentang iman, ada komitmen hati. Kalau kita benar-benar menghayati ketiga makna ini, maka kita telah memiliki komitmen di dalam hati kita, hati terikat dengan syahadatain. Komitmen itulah yang disebut dengan iman. Contoh pribadi yang menyadari ini seperti Bilal bin Rabah, Yasir bin Sumayyah, Mus'ab bin Umair. Lalu pentingnya, apakah pentingnya status iman dan Islam? Jelas ya, status ini sangat penting karena menentukan diterimanya amal seseorang itu ketika sudah berstatus Islam atau iman. Kalau dia tidak punya status sebagai muslim, maka amalnya akan batal atau lam tuqbal, akan ditolak segala bentuk amalnya. Seperti debu yang berterbangan, seperti fata morgana, itu ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah ke-24 ayat 39. Misalnya contoh sekolah, kalau tidak terdaftar ya tidak akan diterima, tidak boleh masuk kelas, tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar, apalagi ikut ujian atau bahkan kita mendapatkan nilai. Nah, pembenaran hati
nilai batin. Bila seorang sudah merasakan kandungan kedua dari iman, maka batinnya bernilai. Ini terlalu tidak kelihatan, tapi bisa dilihat dari sikap. Hati yang membenarkan menghasilkan sikap yang baik, hati yang menolak memunculkan sikap yang buruk. Pengamalan nilai akhir. Amal yang dilakukan seseorang menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai lahir. Ini kelihatan misalnya mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan berhaji dan sebagainya. Status dan nilai. Jika ketiga kandungan iman ini ada, maka seorang telah memiliki status sebagai muslim atau nilainya batin dan lahirnya. Maka akan muncul kebahagiaan, terlihat nampak di lahir ataupun bisa dirasakan dalam ketenangan jiwanya atau batinnya. Umar rahmatullah alaih pernah menangis ketika bertemu dengan seorang pendeta yang amalnya banyak tapi kelak akan masuk neraka. Nah, klasifikasi manusia berdasarkan tiga kandungan iman itu, maka manusia bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada golongan munafik, ada golongan kafir, ada golongan Fir'aun atau ada golongan mukmin sejati. Nah, jadi nanti kalau orang masuk ke kategori mana, itu sesuai dengan kriteria apa yang mereka lakukan. Itu ya. Dalam munafik ini pun dibagi kepada dua bagian. Yang pertama ada munafik amali. Munafik amali itu tanda munafik, alamatul munafik salasun. Jadi tanda munafik itu ada 3. Sebagaimana kata Nabi dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ayatul munafiki salasun. Idza hadasa kadaba. Apabila ia berbicara, dia selalu berdusta atau berbohong. Yang kedua, wa idza wa'ada wa ahlafa. Apabila ia berjanji, ia selalu ingkar atau tidak menepati. Lalu yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila ia dipercaya, diberikan amanah, dia hianat. Itu tanda munafik secara amali. Adapun munafik secara i'tiqadi. Jadi munafik yang i'tiqadi itu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu ya. Ada juga berikutnya, kalau orang sudah munafik, naik derajatnya menjadi fasik, naik menjadi orang fasik. Kalau sudah fasik jadi kafir, ya. Kalau tidak munafik, tidak kafir, tidak menyifati sifat iblis dan Abu Jahal atau Fir'aun, maka ia akan menjadi mukmin yang sejati. Munafik itu sebenarnya berasal dari kata an-nafaku, lubang di tanah, atau bintang yarbu, punya rumah dengan 2 pintu. Pintu 1 adalah pintu rahasia yang disebut nafiqatun. Munafik amali ini disebutkan dalam 2 hadis yang sangat terkenal, ayatul munafiki salasun, ya, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik ada 3. Apabila berbicara bohong, apabila berjanji ingkar, dan apabila dia percaya berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berikutnya ada munafik i'tiqadi. Tokoh utamanya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Harus lengkap namanya karena ada sahabat bernama Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Mereka ikut sholat. Nah, jadi orang munafik i'tiqadi itu dia ikut sholat, tapi sholatnya malas-malasan atau riya atau sum'ah, ingin diketahui orang. Bahkan mereka ikut berjihad, tapi di tengah jalan pulang diserse, itu ya, perang Uhud, atau tetap ikut peperangan tapi membuat kekacauan, kegaduhan. Perang Al-Muraisi misalnya. Puncak terjadi menjelang perang Tabuk, mereka mendirikan masjid tanding. Tapi mereka mendirikan masjid itu hanya sebagai tandingan. Ya, gitu, yang dikenal dengan Masjid Dirar. Masjid Dirar itu apa? Itu ya, masjid yang dibuat untuk mengadakan tandingan-tandingan. Setelah perang Tabuk selesai, turun ayat yang membongkar apa hakikat masjid itu. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 107 sampai 108. Masjid itu adalah untuk menimbulkan kemudaratan. Jadi masjid dirar itu dibangun untuk menimbulkan kemudaratan. Dirarat. Kedua,
kufron, yaitu untuk kekafiran. Ketiga, tafriqon, itu untuk memecah belah antara orang mukmin, ya, gitu. Lalu berikutnya untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu, atau irasadah. Maka perintahnya adalah janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. La taqum fihi abana. Janganlah kalian sembahyang di dalam Masjidil Haram itu. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu dibangun satu untuk menimbulkan kemudaratan untuk orang kafir dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin atau orang-orang Islam. Atau mereka dibuatnya itu Masjidil Haram itu untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Nah, berikutnya ada orang fasik. Fasik itu ya, orang munafik kalau keterusan berkelanjutan dalam kemunafikan akan menjadi orang fasik. Apa itu fasik? Al-khariju anitah, tidak mau taat. Kalau orang sudah munafik, kemudian naik derajatnya menjadi fasik, maka dia disuruh sholat sulit, disuruh puasa sulit, disuruh apalagi zakat sulit. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari ketaatan. Nah, berikutnya adalah orang Arab berkata fasaqati rutbah, apabila korma terkelupas dari kulitnya, seperti korma yang terlepas pada kulitnya, atau puwasiqah, yaitu tikus, ya, disebut puwasiqah karena keluar dari liangnya untuk mengadakan pengerusakan. Nah, khamsu puwasiqah yuqtalna fil hilli wal harami wal zidat wal ghurabu wal fa'ratu wal aqrabu wal kalbul aquru. 5 jenis binatang perusak yang boleh dibunuh dalam hadis ini, baik di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu burung elang, satu ya, yang kedua burung gagak, ketiga tikus, keempat kalajengking, dan yang kelima adalah anjing gila. Itu boleh, selain daripada hewan-hewan itu dilarang, ya, itu dilarang untuk dibunuh atau tidak halal untuk dibunuh. Abu Thalib tetap kafir meskipun Abu Thalib meyakini kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan beramal luar biasa dalam membela Rasul. Padahal Abu Thalib ini adalah orang yang ikut serta sayang kepada Nabi, itu menjaga Nabi dalam siarnya dakwah, tetapi tetap kafir karena tidak mau bersahadat, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang membuat beliau Nabi Muhammad SAW sangat bersedih karena Abu Thalib ini tidak mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat dua syahadat. Tapi itu hanya milik Allah, sehingga walaupun kita berjuang, pada hakikatnya manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Yang memberikan hidayah bukan kita, bukan makhluknya, tetapi adalah Allah sendiri. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah ke-28 ayat 56. Nah, diriwayatkan juga bahwa nerakanya Abu Thalib itu paling ringan, khafifan. Kenapa? Karena dia selalu paling terdepan menjaga Rasulullah dalam siar dakwahnya. Iblis dan Abu Jahal. Iblis jelas meyakini adanya Allah, bahkan berdialog dengan Allah, tapi ingkar. Demikian pula Abu Jahal. Dialog sebelum perang Badar. Saya ingin berbicara 4 mata dengan Anda. Apakah Anda membenarkan apa yang dibawa Muhammad? Ya. Kenapa Anda selalu menentang, bahkan memeranginya? Ini. Jadi dialognya seperti itu. Semua keutamaan Bani Hashim bisa disamai oleh kabilahku. Tapi ini masalah kenabian. Tidak bisa kami mengaku nabi. Kita tidak bisa menyamai, oleh karena itu kami membencinya dan memeranginya. Nah, pernyataan Fir'aun tentang pengakuan keesaan Allah terlambat, sehingga napas sudah berada di kerongkongan atau tenggorokan. Tapi ini sebagai bukti bahwa akhirnya Nabi Musa berpengaruh juga kepada Fir'aun. Kebaikan itu berakar, sedangkan keburukan itu hanya ada di permukaan saja. Baik para siswa SMK PN Tanjung Sari, berikutnya kita akan membahas tentang pengertian definisi pengertian Asmaul Husna. Al-asma, ada istilah ismun, asmaun, ahsana, yuhsinu, hasanun, husna. Asmaul Husna itu berasal dari 2 kata, yaitu al-asma dan al-husna.
Al-asma itu adalah nama-nama, al-husna itu adalah baik. Jadi asmaul husna adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam sebuah firman-Nya Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Wallahu a'lam bil muradi. Artinya, dan bagi Allah asmaul husna, maka bermunajatlah, bermohonlah kepadanya dengannya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 180. Nanti dalam pembahasan nama-nama Allah yang 99 ini kita lebih spesifikkan, kita akan lebih spesifik membahas tentang Al-Mu'min, Al-Karim, Al-Matin, Al-Zami, Al-Wakil, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Nah, kalau nanti kita sudah selesai dari masa pandemi corona ini atau masa COVID, nanti mungkin tugasnya per kelompok. Tapi karena ini saat sedang pandemi corona, maka kita harus menjaga protokol kesehatan, protokol doa, protokol taubatan, dan protokol sodako. Kenapa? Karena sodako itu merupakan as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodako itu dapat mencegah bala bencana. Sehingga tugasnya masing-masing itu apa? Yang pertama, kita cari dalilnya. Cari pengertian maknanya dari sifat Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Alu, dan Al-Akhir. Kemudian hikmahnya apa? Kemudian dibubuhi dengan dalil Qur'annya, Arab dan Latinnya. Nah, kemudian kumpulkan, nanti tulis oleh kalian dalam buku PAI ya dengan rapi Arab dan Latinnya, arti Al-Karim itu apa gitu ya. Kemudian maknanya hikmahnya apa kalau kita memiliki sifat Al-Karim. Kemudian dalil yang menjadi dalil sifat Al-Karim ini apa, dituliskan Arab dan Latinnya. Kemudian dikumpulkan Asmaul Husna ini ya. Nah, dibuat dalam satu buah artikel ya. Nah, kemudian Al-Aman, keamanan, Al-Iman, pembenaran, ketenangan hati dan aman. Al-Mu'min gitu ya. Allah Maha Pemberi rasa aman. Allah SWT memberikan rasa aman kepada semua makhluknya. Nah, ini sesuai dengan Quran surah ke-6 ayat 82, Quran surah Al-Quraisy ayat ke-4. Nah, sifat-sifat Al-Mu'min, Al-Karim, Al-Matin, Al-Zami, Al-Wakil, Al-Alu, dan Al-Akhir. Nah, di sini banyak latihan-latihan soalnya. Jadi para siswa boleh nanti latihan dilihat ya apa pengertian, misalnya di sini nih memahami Asmaul Husna Al-Karim, berperilaku mencontohkan keluhuran budi pekerti, misalnya kokoh dalam pendirian, memberi rasa aman, misalnya tawakal, berperilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna gitu. Misalnya Al-Matin artinya kokoh dalam pendirian. Kalau Al-Mu'min berarti memberi rasa aman. Kalau tawakal berarti sifat Al-Wakil. Al-Jami yaitu mau bersatu, tidak mau berpecah belah. Al-Adlu dia bersifat adil. Al-Akhir dia meyakini bahwa kehidupan manusia akan berakhir. Baik berakhir secara duniawi maupun ketika kita akan menghadapi hari akhirat ya. Nah, ada pula Al-Wakil, maha mewakili atau sebagai penolong. Nah, dalilnya dalam Quran surah Al-Zumar surah ke-39 ayat 62 misalnya ya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan dia maha memelihara atas segala sesuatu. Nah, berikutnya maknanya ya menyandarkan, menyerahkan, mempercayakan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, tawakal, doa, ikhtiar, tawakal, doa. Terus gitu ya berputar.
Hikmahnya ya yakin bahwa Allah menimpakan ujian pasti sesuai dengan kadar kemampuan, biqadri masakin. Tidak ada yang diuji di luar batas kemampuannya. Optimis nantinya orang ini dalam menghadapi setiap masalah, pantang menyerah karena di balik kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al yusri yusra. Nah, mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Karim yang Maha Mulia seperti dalil naklinya adalah Quran surah An-Naml ayat 40. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Rabbku," dan mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Itu ada Al-Karim di sini ya, tentang Asmaul Husna ini banyak sekali pembahasannya, tapi tugasnya hanya mencari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, Al-Akhir. Cuman 7 sifat ini yang dicari, apa itu maknanya atau pengertiannya, bagaimana hikmahnya atau sikap yang bisa kita teladani dari sikap ini agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita memiliki akhlak yang baik dan berbudi luhur sesuai dengan nama-nama yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kesananya apa sih hikmahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya satu, kita keimanan kepada Allah harus ditunjukkan dengan melaksanakan perintah-perintahnya, bukan hanya sebuah pengakuan palsu dengan lisan. Kedua, Allah memiliki Asmaul Husna dan kita selalu berhusnudzon, dan kita diperintahkan untuk berdoa dengannya. Maka pelajarilah 99 nama ini, hafalkan. Karena Allah menganjurkan kita berdoa dengan menyebut nama-namanya yang baik ini. 3, mendorong kepada kita agar dapat mewujudkan sifat-sifat mulia Allah dalam perilaku kita yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Keempat, Allah Maha Mulia itu Al-Karim, maka jadilah khalifah Allah yang memiliki keluhuran budi pekerti yang luhur atau yang tinggi. Baik itu akhlak hasan, akhlak karim, dan sampailah ke derajat akhlakul azim, yaitu akhlak yang agung. 5, akhlak memberi keamanan. Allah Maha memberi keamanan atau Al-Mu'min. Maka jadilah khalifah yang dapat memberikan keamanan untuk makhluknya. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, ya. Gitu. Seorang orang tua kepada anak-anaknya. Seorang majikan kepada khadimunnya atau pelayannya. Nah, nanti sistematika presentasi tugasnya Asmaul Husna, makna, dalil nakli baik dari Quran atau hadis. Nah, kemudian maknanya apa? Sebutkan Al-Karim itu apa, yang Maha Mulia, misalnya Al-Mu'min Maha mewakili, Maha memberi rasa aman, Al-Wakil Maha mewakili gitu ya, yang memberikan pertolongan, Al-Matin Maha kokoh, teguh pendirian, Al-Zami Maha menghimpun atau mengumpulkan, Al-Adlu misalnya Maha adil, Al-Akhir dan memahami atau meyakini hari akhir, baik itu akhir hidup, semasa hidup di dunia dengan kematian, atau kita meyakini hari akhirat akan adanya pembalasan. Kemudian ditunjang dengan dalil nakli, yaitu dalil Al-Quran yang ada di dalam Quran, misalnya Al-Karim. Dalilnya surah Al-Infitar ayat 6 misalnya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim misalnya ya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayamu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Itu salah satunya. Lalu hikmahnya apa gitu ya? Dicari hikmahnya beriman kepada Allah apa saja. Di sini ada salah satunya adalah Allah Maha menolong, Al-Wakir, maka hiduplah dengan optimis karena Allah menolong khalifahnya yang mengalami masalah dalam tugasnya. Jadi di sini banyak sekali hikmah-hikmahnya, contoh-contohnya. Nah, di sini banyak juga soal-soal latihan yang bisa dijadikan untuk bahan latihan para siswa di rumah. Cukup hanya dipahami, dipelajari, cari pahami pertanyaannya, cari jawabannya dengan benar. Mungkin ini bisa keluar salah satu daripada soal ini
ketika pas atau penilaian akhir semester. Kalau orang sudah terbiasa memahami soal-soal ini, maka mungkin nanti tidak akan kesulitan dalam menjawab soal-soal ujian tersebut. Nah, berikutnya ini cuman hanya latihan-latihan soal saja. Kesananya ini banyak, silahkan dilihat-lihat saja gitu. Dilihat, dipelajari, dicari jawaban yang benarnya yang mana ya gitu. Ini berproses ya, maklum menggunakan HP-nya terbatas gitu. Agak sedikit burem baru jelas. Nah, ini berproses, terbatas HP-nya ya. Sama dengan HP siswa-siswaku yang sedang belajar di rumah. Ini juga sama. Apa juga tidak ngebisa-bisa nih tentang HP ini ya. Karena tujuannya sama, kita mempermudah IT ini untuk bisa mendekatkan belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, mungkin ini banyak sekali soal-soalnya, dilihat-lihat saja, dipelajari, cukup dilihat, dipahami, ya, dicermati, dan berusaha dijawab dengan benar. Semoga jawaban ini bisa jadi barometer sudah sejauh mana kita memahami tentang materi pelajaran Asmaul Husna ini. Baik, kalau merasa yang mudah-mudahan tidak puas ya. Jadi kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, boleh ditanyakan melalui WA 0895 400 427752. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berdialog, atau bukan berdialog ya, chat kalau memang ada yang memang tidak dimengerti. Mudah-mudahan Bapak bisa menjawab. Kalaupun tidak, kita PR-kan dan kita cari jawabannya bersama-sama. Itu banyak latihan-latihannya saja. Ya, silahkan dipelajari di rumah, dipahami. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfiruha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah ilaliko. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang dalam keadaan jauh lebih baik, dan semoga kita selamat sampai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.